Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Stock Request per tanggal 1 Februari 2023 ya, teman-teman. Seperti biasa, di Stock Request kali ini kita membahas 3 saham. Dan tentunya 3 saham tersebut bisa dijadikan pilihan bagi teman-teman yang ingin trading ya minggu depan ya. 3 saham tersebut ada saham SMDR, ya, MDKA, dan juga saham Prey. Oke. Tapi sebelum kita membahas 3 saham tersebut, ya, untuk awal-awal aku ingin sedikit memberikan testimoni dulu ya bagi para teman-teman yang ikutan ya. Jadi ini adalah watchlist dari menu sore percis banget di hari kemarin ya, di hari Selasa. Di mana aku memberikan 4 watchlist dan 4-4-nya itu berhasil cuan ya dengan keuntungan di atas 2% ya. Lumayan ya bagi teman-teman yang ikut semuanya. Kalau misalkan ini di total-total dan teman-teman sukses semuanya ya bisa mendapatkan keuntungan ya belasan persen ya. Congrats bagi teman-teman yang ikutan dan ini sifatnya free ya. Setiap hari aku akan sharing menu sore yang menurutku menarik. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan. Oke. Dan kemudian ini juga ada sedikit testimoni ya dari komunitas cuan barang koko yang eksklusif ya, di mana hari ini kita berhasil cuan luber di saham Era Jaya. Ya, kita ambil kalau nggak salah di sekitar area 410 ya, di mana hari ini sudah naik ke area 470 ya. Jadi congrats bagi teman-teman komunitas SCBK yang sudah join. Semoga cuannya itu bermanfaat ya bagi orang-orang banyak di luar sana. Oke, buat teman-teman yang mau join juga silahkan, linknya akan aku taruh di deskripsi ada di YouTube. Oke. Sebelum kita membahas 3 saham tadi, terlebih dahulu aku ingin membahas tentang kondisi IHSG dulu saat ini ya. IHSG saat ini ditutup menguat plus 0,30% ya per hari ini ya ke area 6862,26 ya. Meanwhile memang IHSG masih berada di resisten atasnya ya, resisten trenan atas di mana dia sempat breakout di tanggal 27 Januari terus kemudian kempes lagi. Oke. Area yang menjadi penentuan adalah area garis kuning di bawah ya. Yaitu di sekitar area 6.820-an ya. Ini adalah menjadi area penentuan. Kalau misalkan ini jebol lagi, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Ya, mungkin ke sekitar area sini lagi ya. Ke sekitar area 6.700-an ya. Hari ini ada net foreign inflow cuma nggak banyak yaitu di angka 200 miliar. Dan ini kurang lebih market mover kita hari ini masih bergerak mix di mana sektor yang menguat paling cukup signifikan adalah sektor diversified metals ya. Oke, langsung aja kita bahas saham yang pertama. Saham yang pertama adalah saham ini dulu ya, MDKA. Oke, untuk MDKA kita analisa dulu trennya. Untuk MDKA trennya adalah uptrend ya. Bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah movement dari uptrend ya, low high higher low higher high ya, dan di sini dia mulai menarik. Oke, di mana dia sempat mantul dari support yang sudah pernah dibuat itu di sekitar 4.600 10 ya, sekitar daerah tadi ya. Jadi di sini sempat mantul dan di sini ada jenis candlestick kalau nggak salah namanya bullish harami ya. Jadi dia berhasil breakout dari candlestick bullish haraminya dan dia berhasil di breakout di atas candlestick sebelumnya ya. Jadi menurutku ini mulai menarik movementnya di mana kalau kita cek broker summary-nya untuk MDKA ya dari tanggal 24 Januari atau kita tarik dari tanggal 30 deh ya. Dari tanggal 30 hingga saat ini pun ini masih akumulasi besar dengan average di 4.710. Jadi menurutku sih area pembelian ini ya cukup oke, di mana harga sekarang itu tidak terlalu jauh dari average dari minggu lalu. Oke. Untuk level stop loss teman-teman bisa letakkan di swing low akhir yaitu di sekitar area 4620 ya, di sekitar area 4620. Oke. Kemudian untuk area TP-nya kalau misalkan resisten terdekat itu di sekitar sini 4960. Kalau misalkan kita ukur dari kedalaman pattern-nya, kalau ini kan ada double bottom ya, kalau teman-teman lihat juga secara sekilas ya, ini ada cup and handle ya, bisa kita bilang ini cup-nya, terus kemudian ini adalah handle-nya. Oke, kalau misalkan kita ukur dengan skenario yang pesimis dari sini, kita copy.
maka kurang lebih akan berpotensi menuju ke area 5.400 ya. Ini skenario yang optimis ya. Tapi kalau misalkan kita diskon ya mungkin ini kan berarti range-nya dari 4.600 ke 5.400 kan. Berarti 800 poin. Kalau misalkan kita diskon 2/3-nya aja kali 800. Berarti kurang lebih 500 poin, berarti dari 4.600 ya, mungkin ke sekitar area 5.100-an. Ya ini adalah ya mungkin target yang bisa teman-teman tetapkan lah ya. Ini skenario yang dari mulai pesimis, terus kemudian ke skenario yang optimis. Aku gambar dulu. Ya, di sekitar area sini juga ada area resisten, dan juga di sekitar sini juga ada area resisten. Oke, kita akan coba buat trading plan-nya untuk MDKA, harga sekarang itu 4780. Oke, support 1 kita bisa put di sekitar 4620 ya. Area TP-nya adalah di 4960 sampai 5.100 ya. Jadi risk dan reward-nya kalau aku lihat di sini masih 1/1 dan trennya masih up, jadi menurutku masih oke ya. Bandar Mologe juga masih akum, jadi masih ada inflow di sana. Dan kemudian secara price action juga cukup bagus, di mana dia di sini membentuk candlestick bullish harami. Oke, itu untuk yang MDKA ya. Untuk saham kedua ada saham Prey ya, Primaya. Ini memang sahamnya tidak terlalu liquid ya. Ini aku harus kasih tahu dulu teman-teman semuanya bahwa sahamnya tidak terlalu liquid ya. Cuma memang yang aku lihat di sini dia mulai breakout resistannya ya. Dia mulai breakout resistannya di sini. Oke. Cuma secara closing candlestick hari ini akan ada potensi dia untuk koreksi dulu. Ya, koreksinya kemana? Ya mungkin ke sekitar 795. Ya. Nah, untuk target sih coba kita ukur pakai Fibonacci ya. Trennya masih sideways ya, cenderung mau ada tanda-tanda untuk uptrend. Targetnya mungkin yang terdekat ke 910 ya. Di sini jadi pas banget, di sini ada support di 790 ya. Jadi kalau misalkan kita buat trading plan-nya dengan harga sekarang di sekitar 840. Kemudian 790. TP-nya di sekitar 910. Ya. Kalau kita lihat secara broker summary-nya juga untuk Prey, ini memang ada big akum lumayan ya dari PD, cuma average-nya di 850 ya. Kalau kita tarik dari awal Januari, PD-nya ambil barang banyak di 806. Jadi menurutku sih ya mungkin dekat-dekat sini dia akan ada sedikit pantulan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman coba tunggu dikit, mungkin akan menjadi menarik nih. Ya, di mana dia dari sideways mulai breakout, mulai membentuk pattern uptrend yang pertama. Cuma di sini ada tanda-tanda dia untuk membentuk swing low dulu. Jadi saranku adalah teman-teman ya lebih better untuk wait and see dulu ya, membentuk base dulu, membentuk swing low untuk dia naik lagi, baru teman-teman bisa coba buyback gitu. Oke, itu untuk saham yang kedua ya, yaitu saham Primaya. Oke. Terakhir adalah di saham SMDR teman-teman ya. Ini banyak juga yang tanya ke aku ya tentang saham SMDR ini. Baru aja dia menyelesaikan stock split-nya dia ya. Apakah dia akan bernasib sama seperti Bian? Ya, terlihat dari price action-nya sih sepertinya enggak ya. Coba aku cek dulu ya untuk SMDR dia stock split kapan sih jadwalnya. Oke, com date-nya adalah 30 Januari ya. Com date-nya 30 Januari ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya udah ada buangan ya. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat, kita analisa dulu trennya. Secara tren dia belum membentuk namanya higher low ya, di bawah low high ya, di sini belum membentuk higher low, jadi dia belum tahu low-nya di mana. Cuma kalau misalnya kita ukur secara Fibonacci ya, harusnya low yang menurutku paling inilah ya, ibaratnya paling optimal adalah mungkin di sekitar area 400 ya, di sekitar area Fibonacci 61,8.
Jadi kemungkinan besar dia akan ada chance untuk turun lagi besok ya, meskipun hari ini sudah ada sedikit di support ya, tapi bukan support kuat. Menurutku di area 410, 404 sampai 410 ya, di situ teman-teman bisa coba untuk lirik ya. Itu untuk sebagai penentuan swing low-nya. Cuma apakah dia akan langsung breakout lagi naik ke atas, jawabannya belum tentu ya. Kita lihat dulu apakah di swing low-nya dia berhasil ketahan atau enggak. Kalau berhasil ketahan tentunya bagus gitu kan. Coba kita bedah sedikit broker summary-nya ya. Setahu aku sih di sebelum tanggal 30 dia udah buang barang. Ya. Nah, ini tanggal 29 sampai tanggal 30 ya, di mana ini masih ada distribusi. Jadi di tanggal 30 berarti ini ya, 29 nggak ada. Kalau kita tarik dari tanggal 27, ya tanggal 27 juga distribusi ya. Coba di tanggal 26. Nah, di tanggal 26 ketika harganya naik pun sekitar 10%, ini sebenarnya distribusi ya. Sebenarnya distribusi di tanggal 26. Tanggal 25. Sorry ya, salah tarik tanggal nih. Ya kita cek dulu ya. Kita cek mungkin satu-satu dari si pergerakan bandarmologinya di tanggal 25 masih oke. Di mana BK ada masuk tanggal 26. Ya tanggal 26 ketika harganya naik tinggi di sini ya, topping off di sini malah ada distribusi yang lumayan besar dari AZ BK. Terus di tanggal 27 ya, tanggal 27 di sini juga topping off ya. Di sini sebenarnya bisa dilihat bandarmologi netral. Cuma mulai tanggal 30 sampai saat ini sih distribusi. Jadi intensinya sekarang adalah buang barang dulu nih, kalau yang aku lihat ya. Tanggal 30 sampai tanggal 1 ya. Dimana ini masih distribusi statusnya. Ya, jadi saranku adalah wait and see dulu untuk SMDR ya. Bagi teman-teman yang memang nyangkut di atas mungkin bisa coba reduce posisinya. Ini aku nggak tahu apakah ini akan titik lowest atau enggak. Cuma menurutku sih dia akan turun sekali lagi menuju ke area sini 410 sampai 404 sebelum dia ada perlawanan lagi. Gitu ya. Itu untuk SMDR. Kita nggak akan buat trading plan-nya karena lebih ke sifatnya wait and see terlebih dahulu. Oke, paling gitu aja teman-teman terkait stock request kali ini. Jika ada stock request lainnya, kalian bisa langsung komen di Instagram @kocuan lagi atau free group Telegram yang nanti linknya akan aku put di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Salam cuan dan see you next video guys. Bye bye.